kembali lagi sama aku Mia. Semoga teman bicara hari ini lagi baik-baik aja ya, atau minimal lagi berusaha buat baik-baik aja gitu. Oh iya, aku juga mau ngucapin minal aidin wal faizin buat teman bicara semuanya, karena terakhir kali kita ketemu tuh waktu bulan puasa kemarin ya. Sekarang udah Lebaran, aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, oke, teman bicara. Sekarang kita tuh lagi hidup di zaman yang makin kesini tuh makin deket gitu. Which means jarak itu udah nggak terlalu kerasa. Belajar pun nggak harus selalu di kelas gitu dan peluang tuh rasanya makin terbuka di mana-mana. Ada satu pemikiran dari Jen Knight katanya internalization is the process of integrating an international dimension into education. Artinya, kampus tuh bukan cuma tempat belajar, tapi juga bisa jadi jalan buat kita ketemu sama dunia luar. Nah, ini menarik nih. Kita bisa ketemu dengan orang-orang baru, dengan pola pikir baru, kemudian juga budaya baru, bahkan peluang yang sebelumnya kita tuh nggak kepikiran gitu. Nah, di episode teman bicara kali ini, aku bakalan ngobrol langsung bareng Bapak Dr. Yusuf Supriyono MPD. Halo Bapak, Halo, gimana Bapak kabarnya hari ini? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Minal aidin wal faizin ya Pak ya. Sama-sama. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol tentang gimana sih sebenarnya cara membuka jalan untuk menuju pendidikan yang lebih global gitu. Nah, kita langsung aja ke obrolannya. Oke, Bapak mungkin kita mulai dari yang paling basic Boleh, dulu ya boleh. Pak ya. Nah, sebenarnya istilah internasionalisasi pendidikan ini memang jarang banget kita dengar ya Pak ya, terutama bagi saya sebagai mahasiswa ngerasa kalau ini tuh asing banget gitu bagi saya. Nah, menurut Bapak, internasionalisasi pendidikan itu sebenarnya apa sih maknanya? Oke, jadi internasionalisasi pendidikan memang di sana juga ada dua kata ya, Oke. internasional dan pendidikan. Nah, ketika kita gabungkan menjadi sebuah program, berarti bagaimana pendidikan yang kita laksanakan ini bisa mengintegrasikan dimensi internasional, dimensi Oke. global, Iya, seperti apa itu, Pak? dimensi multikultural, Mm-mm. sehingga nanti pembelajarannya itu bisa katakan ada intervensi pada kurikulumnya. Jadi kita Hmm, kurikulum tidak lokal ya, oke. tapi katakan itu ada Cambridge curriculum ya, Oh. atau kita melaksanakan kurikulum yang berorientasi internasional. Hmm, Semacam kita ada program untuk mahasiswa kita ya. untuk melaksanakan pertukaran siswa internasional. Oke. Memang ada pertukaran siswa nasional, Iya. tapi karena kita ada program internasionalisasi pendidikan, berarti ada orientasi ke dunia internasional Hmm, gitu. Sebagai contoh yang lebih iya. spesifik, kita ada program International Teaching Assistance. Oh, program apa itu, Pak? Itu bagaimana anak-anak kita dilatih untuk mengajar di luar negeri. Hmm, Nah, ketika internasionalisasi pendidikan ini mengintegrasikan ada dimensi multikultural, iya. nah kita tahu persis bagaimana mengajar di negara orang. Oke. Kurikulumnya juga barangkali berbeda dengan kita pastinya. Kemudian juga bahasanya, Iya, pasti. Iya, budayanya. betul. Nah, dengan demikian anak-anak kita yang mengikuti program International Teaching Assistant, dia tidak hanya memiliki kemampuan akademis ya yang Iya. bagus ya, tapi kemampuan memahami budaya orang lain, Hmm, open mindedness, ada iya. keterbukaan, Oke. tidak curigaan begitu ya, tapi dia betul-betul sangat kritis. Iya, betul. Bahkan barangkali akan ada banyak-banyak nilai internasional atau global yang bisa kita adopsi ya, kita Hmm, adaptasi iya. karena memang itu memiliki nilai-nilai yang baik begitu. Hmm. Berarti program yang tadi Bapak sebutkan yang International Teaching Assistant Betul. itu sudah berlaku juga di Universitas Siliwangi. Sudah sekitar 5 tahun yang lalu kita sudah lakukan dan Oh, sampai sekarang sudah sedang masih berjalan ya. oh iya iya. Itu biasanya kemana Pak kalau program seperti itu ke Ada luar ke negeri? Malaysia, ada Oh, ke Thailand. iya Kita iya. lebih banyak ke Thailand karena memang Hmm. permintaan banyak yang dari sekolah-sekolah di Oh Thailand. gitu. Kebetulan Universitas Siliwangi sudah menandatangani dengan pihak asosiasi ya di Hmm. Thailand. Iya. Kemudian kita coba kembangkan, kita share program ini tidak hanya ke
ke salah satu program studi. Kebetulan saya dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Iya. Barangkali bisa dibilang sebagai leading sektornya ya, Mmm. yang mencoba mengorganisasikan program ini. Dan kita juga share program ini ke prodi-prodi yang Iya. lain. Ada prodi matematika, ada prodi sejarah, Mmm. geografi, kemudian bahasa Indonesia, Mmm. bahkan lintas fakultas. Bisa, Pak? Semisal ada bisa jadi Mmm. Fakultas Agama Islam pernah Oh. juga kita ajak. Iya iya. Dan yang pasti memang di sini kita berharap anak-anak kita ini punya wawasan yang luas ya. Iya. Satu dari segi akademiknya harus bagus, Iya. termasuk kemampuan bahasa Inggrisnya, karena Betul di betul. sana International Teaching Assistants dia akan lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Mmm. Nah, itu secara akademis ya. Iya. Kemudian secara personal atau secara emosional dia harus juga memiliki kemampuan itu. Mhm. Jangan sampai uh, kita di sana itu 2 bulan ya, Oh, 2 iya. bulan. Jangan sampai ada homesick yang kelewatan. Baru aja sehari 2 hari pengen pulang, dipaksain ngajarnya nggak benar Iya gitu iya ya. iya. Nah di sini berarti anak mahasiswa kita harus juga memiliki kemampuan personal atau emosional. Di Mmm. samping tentunya secara finansial ya, Iya. harus ada oke juga, siap juga Oh. di situ. Iya iya. Berarti kalau sejauh ini nih Pak, sejauh program ini berjalan sudah selama 5 tahun kan ya? Betul. Adakah dampak tersendirinya untuk kampus kita, untuk Universitas Siliwangi ini? Oh pasti, pasti. Nah contoh saja, alhamdulillah Unsil mengajukan ada beasiswa untuk kemitraan negara berkembang ya, KNB. Oh, iya iya. Nah, jadi pemerintah kita itu memprovide scholarship full untuk calon mahasiswa yang berasal dari negara berkembang, dari Oke. Thailand, dari Afghanistan, Iya. kemudian dari Nigeria. Nah, sampai Wow. detik ini memang ada sekitar 5 orang yang masuk daftar untuk kuliah di Unsil. Iya. Uh, Oh, yang ini bukan Pak, mahasiswa yang dari Thailand itu? yang dari Thailand pasti Iya. itu sebagai salah satu mahasiswa kita yang berasal dari Thailand gitu Oke ya. oke. Nah, KNB ada satu lagi sekarang. Kalau Mmm. yang Thailand awalnya itu adalah free UKT. Ada Oh. free UKT, ada free visa. Iya. Jadi Unsil menjadi sponsorship visa ya, yang mengorganisasikan membantu Iya. mahasiswa dari luar negeri untuk bisa kuliah ke Indonesia. Nah, ada satu lagi tambahannya adalah kemitraan negara berkembang, dan tahun ini alhamdulillah Unsil lolos dan sekarang pada tahap penyeleksian. Wah, Masya Itu Allah, keren dari keren. Nigeria, Iya. ada dari Afghanistan, Oke. dari Thailand, Mmm. dan beberapa negara yang lain yang tentunya harapannya adalah mereka dapat terseleksi dengan sangat baik, karena secara kalau orang sudah punya kemampuan global gitu ya, kompetensi global, nah baik dari dalam maupun keluar, Iya. terlebih ini adalah dari luar ke dalam ke Indonesia, mereka itu punya nilai plus lah, berani sampai Mmm. ke Indonesia. Nah Oke. kita pun akan melakukan seleksi yang sebaik-baiknya, seobjektif mungkin, sehingga nanti yang lolos adalah mereka yang berhak memiliki kemampuan Mmm. juga yang sangat di atas rata-rata gitu. Oke. Nah tadi kalaulah kita melihat apa yang menjadi manfaat bagi Universitas Siliwangi, bahwa program ini memberikan promosi internasional. Mmm. Makanya orang mengenal Unsil itu karena kita memiliki kegiatan internasional. Oh, Nah, besok gitu. lusa juga nanti ada dari mahasiswa asing dari Thailand yang Iya, kuliah ke Indonesia, Indonesia. ke Universitas Siliwangi gitu ya. Oh. Nah, di samping itu mahasiswa kita nih tidak jago kandang. Nah, dia hebat tidak hanya di Indonesia Iya. tapi juga di internasional. Mahasiswa kita sangat dihargai di Thailand, di Malaysia Mmm. gitu. Nah, ini memang berkah ya Iya, yang alhamdulillah ya, Pak, ya. kita dapatkan ketika anak-anak kita memiliki atau ikut program internasionalisasi. Oke, luar biasa sekali ya, Pak, ya. Banyak sekali dampak yang kampus dapatkan ketika Betul. program ini kita jalani gitu ya, Pak, ya.
Nah, kalau menurut Bapak sendiri, langkah awal untuk menuju pendidikan yang lebih global itu mulainya dari mana, Pak? Setelah sejauh ini Bapak menjalani gitu. Baik, langkah pertama tentunya adalah sesuai visi ya. Kita Oke. mengikuti visi Universitas Siliwangi, kemudian ke fakultas. Memang di situ tidak secara eksplisit muncul kata global, Iya. tetapi bagaimana kita memfasilitasi anak untuk memiliki kompetensi lulusan di atas rata-rata, Mm-mm. memang itu sudah dijamin oleh Permendikti Saintek Oke. nomor 39 tahun 2025 ya. Oke. Bagaimana bahwa di situ eh, sepertinya lembaga ini memiliki kewajiban untuk bisa memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan kampus berdampak. Nah, itu Oh. kan ada magang ya, Iya. ada tadi International Teaching Assistance, ada pertukaran siswa, ada project independen, dan kita sudah Hmm. lakukan itu selama ini, Oke. baik yang skala nasional maupun yang Internasional. internasional. Jadi dalam rangka memberikan pencapaian yang di atas rata-rata, maka tentunya kita harus inline dengan visi universitas, Oke. visi fakultas. Terlebih kami di Prodi Bahasa Inggris, visi globalnya muncul. Oke. Seperti apa, Pak? Ya, jadi memang kan ini kita backgroundnya bahasa Inggris ya. Iya. Kalaulah tidak ada mengandung kata-kata internasional dan tidak hanya cukup dengan kata-kata, tapi kita juga ada action yang selama Iya. ini kita lakukan. Contohnya, kalau tadi adalah International Teaching Assistance, kemudian ada Joint Research International, Hmm. kemudian kita menjadi pembicara juga di beberapa event internasional seperti Oke. seminar internasional, Nah, iya konferensi betul. internasional. Ini banyak lagi Betul, betul. kerjasama kita yang kita lakukan. Nah, Hmm. sempat juga kita menghadirkan Pak Rektor, bersama Pak Rektor kita berkunjung ke Walailak University. Oh. Alhamdulillah kita sudah ada kerjasama dengan Walailak University dan kita adakan kunjungan ke sana, melakukan kerjasama di bidang riset dan publikasi, dan besok lusa di bulan Mei dari Walailak akan datang ke Unsil. Oh, Nah, wow, artinya Masya Allah. artinya ini kita menjadi leading sektor dalam bidang Iya, iya. internasionalisasi pendidikan, sehingga globalisasi itu menjadi hal yang bukan asing bagi kami. Betul. Kalaupun itu adalah tantangan, kita tidak akan lari dari tantangan Iya. itu, tapi kita buat strateginya, buatkan programnya Hmm. sehingga internasionalisasi ini bisa tercapai. Oke, berarti memang nggak sesimpel kerjasama dengan pihak luar negeri aja ya, Pak ya? Betul, betul. Sangat-sangat prosesnya sangat-sangat kompleks begitu. Betul. Bahkan lulusan kita ada yang bekerja di luar negeri. Oh, Lulusan kita itu ada yang bekerja di Thailand, kemudian di oh, Australia. oh iya Pak. Betul. Wow. Eh, kuliah lanjut kita lulusan itu ada yang ke eh, di Australia ya. Oke. Kemudian ada di Irlandia Utara, di Hmm. Glasgow University, di Wow. Monash University Ada juga juga. Pak. Ya, jadi memang ini komitmen bahwa Hmm. bahasa Inggris ini harus menjadi leading sektor untuk internasionalisasi. Betul. Dari dosennya yang lulusan luar negeri, dari programnya yang luar negeri, mahasiswanya juga go Iya, internasional, dan beberapa mahasiswa kita menjadi juara di lomba-lomba atau event-event internasional. internasional. Wah, Masya Allah, keren banget ya Pak ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin, eh jangan ya udah dia. Sebentar Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, seberapa penting sih kerjasama internasional ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di Universitas Siliwangi? Baik, jadi memang ini masih lanjut sebetulnya dengan apa yang harus atau tahapan apa yang memang harus kita siapkan ya. Iya. Jadi orientasi internasional ini merupakan setting goal, dan itu Hmm. tidak mudah, namanya Betul. internasional. Itu butuh apa? Butuh kebijakan. Oke. Nah, ketika visi ini sebetulnya bisa diikuti oleh kebijakan, ada keberpihakan, Iya. bagaimana bahwa misalkan SK Rektor itu dibuatkan untuk
menerima mahasiswa asing, kan sudah ada. Iya ya. Nah, jadi visinya sudah oke, kemudian kebijakannya juga dimunculkan, pastinya itu berkaitan dengan anggaran gitu ya. Nah, kemudian kita siapkan anak-anak kita juga, dosen kita juga. Nah, jadi Oke. kalau dikatakan pelaku itu adalah pimpinan, pimpinan universitas, Iya. fakultas, Iya. program studi, kemudian para dosen juga harus tentunya ikut andil dalam Iya. dan berkomitmen untuk pencapaian program internasional ini. Kemudian mahasiswanya, Iya, betul betul. masyarakat, orang tua juga mengizinkan Oh, anaknya supaya bisa ke luar negeri gitu ya. Jadi iya. beberapa hal banyak yang harus kita siapkan sehingga internasional ini bisa terwujud dengan baik. Nah, terkait dengan seberapa jauh pentingnya ini tadi Iya. ya pertanyaannya ya. Iya. Seberapa jauh pentingnya internasional ini sehingga memang ini perlu dilakukan karena memang ini bagian dari strategi bagaimana bahwa world class university yang menjadi orientasi Unsil ini bisa tercapai. Maka tentunya dengan mencanangkan program internasional merupakan sebuah kewajiban. Betul betul. Dan ketika dikatakan internasional itu kan butuh effort yang besar. Betul. Tadi dari regulasi Betul. atau kebijakan, kemudian dari pelakunya para dosen, Iya. kemudian mahasiswa, sarana prasarana, itu kan stepping stones untuk sampai bisa tercapainya. Internasionalisasi tadi ya, Pak ya? Betul. Nah, selain kurikulum kita yang di-upgrade, Mbak Mia Oke. ya. Ya, kurikulum kita di-upgrade. Ini kurikulum kan tidak hanya sebatas dokumen ya, Iya, betul. tapi bagaimana bahwa dosen-dosen kita ini mampu bisa mengajar dengan menggunakan bahasa Inggris. Terlebih kita sekarang sedang ada promosi untuk kelas internasional, Mbak Mia. Oh. Kita hanya dapat 20 orang saja, ada Oh iya. kuota, Iya. dan kita masukkan ke programnya seleksi mandiri Unsil. Dan alhamdulillah sudah dapat restu dari pimpinan bahwa prodi bahasa Inggris barangkali menginisiasi pertama kalinya ada kelas internasional yang dimana kita punya standar yang di atas rata-rata ya. Iya. Karena standarnya di atas rata-rata, tentunya yang terseleksi juga mahasiswa nanti di atas Rata-rata rata-rata. juga. Oh, Betul. Ada gitu. beberapa persyaratan yang Iya. memang harus dipenuhi ya Iya. secara administratif. Kemudian nanti dalam prosesnya juga ini akan lebih menantang daripada sekedar kelas yang reguler. Iya. Dan sarana prasarananya juga di atas rata-rata Iya. karena mereka UKT-nya berbeda, lebih Oh, tinggi daripada iya iya. kelas reguler. Oh, Betul. berarti program ini tuh memang baru akan diadakan begitu, Pak? Baru tahun ini. Oh, baru tahun ini. Dan kita sedang menunggu waktunya, momennya, karena kemarin kan baru selesai SNBP, Iya, kemudian SNBP. sekarang persiapan SNBT, SNBT. kemudian ada seleksi atau ujian mandiri. Betul. Nah, kita sedang menunggu itu, dan selama ini kita juga sudah melakukan terobosan, sudah melakukan advokasi ke Iya. beberapa sekolah terkait dengan bagaimana prosedur untuk kelas internasional. Memang kita ada open secara umum gitu Iya. ya, tapi juga kita melakukan strategi partnership karena kita kan ada kerjasama dengan beberapa boarding school. Oh, iya iya iya. Nah, kan boarding school itu luar biasa Iya, luar juga biasa. ya. Orang tuanya sangat peduli. Betul. Kan bukan hal yang kecil biayanya di boarding Iya. school itu ya, tapi karena butuh mereka bisa masukkan anaknya ke situ. Nah, Oke. setelah mereka lulus sekolah SMA di boarding school, Unsil hadir Iya. memfasilitasi. Oh, Oke, ini adalah Unsil punya program pembelajaran internasional. oke. Nah, itu seyogianya memang itu membantu masyarakat untuk bisa memenuhi harapan nanti anak-anaknya memiliki kemampuan yang di atas rata-rata. Gitu. Begitu. Berarti program ini hanya terbuka untuk mahasiswa baru ya, Pak ya? Untuk mahasiswa baru. Oh, berarti mahasiswa yang sudah lama tidak bisa Oh ya, Pak bisa, ya? Oh, bisa. bisa. Jadi kalau sekarang tahun 2026 ya, Iya. itu masih fresh graduate dari Iya. senior high school, kemudian mereka bisa daftar.
Tahun 2025 juga masih oke. Hmm. Yang lulus di 2024 juga masih oke. Nah, Oh, oke oke oke. jadi 3 tahun terakhir masih oke, masih Masih oke bisa ya masuk. Pak ya? Ya, Oke. Tapi tadi Bapak tuh sempat menyinggung mengenai apa ya? Yang tentang program apa sih yang ada di Unsil? Yang mana sih tadi teh? Bapak maaf. Eh, International Teaching Assistance nah, iya, atau pokoknya di Bapak tuh tadi tidak kalau tidak salah ya Pak ya, menyinggung tentang mahasiswa-mahasiswa Unsil yang bisa berinisiasi dengan luar negeri gitu, yang betul, bisa apa bekerja di luar negeri atau kuliah di luar negeri dan sebagainya gitu loh Pak. Nah, kalau Bapak kan tadi bilang tidak hanya di jurusan pendidikan bahasa Inggris ya Pak ya, tapi juga di jurusan-jurusan lain gitu. ya. Nah, bagi kami gitu Pak yang memang tidak bisa lancar berbahasa Inggris, apakah ada pelatihan yang tersendiri gitu atau seperti apa? Betul. Ada tantangan tentunya Iya, ketika program internasionalisasi ini. Kalau khusus dari anak-anak kita bahasa Inggris, untuk iya. bahasa Inggrisnya tidak usah Iya, ditanya ya, tidak mereka diragukan lagi hebat-hebat, ya Pak ya. jago-jago ya. Nah, yang menjadi tantangan tersendiri adalah memang yang non bahasa Inggris background. Iya, Tapi selama ini kita lakukan seleksi, memang yang terseleksi bahasa Inggris jago-jago juga. oke. Jadi kita tidak underestimate walaupun mereka bukan berasal dari prodi bahasa Inggris, lantas kita anggap mereka tidak berbahasa Inggris, ternyata hebat-hebat juga. Oh iya, Apalagi di zaman digital ini ya, betul. ada self learning lah Iya, dari sosial media atau dari YouTube, mereka bisa betul. belajar mandiri. Betul. Nah, ketika yang terseleksi itu adalah mereka bisa berbahasa Inggris. Nah, Hmm, ini barangkali juga menjadi bahan persiapan untuk teman-teman mahasiswa yang mau ikut bergabung di program ini. betul. Gak juga saat ini ditawarkan hari ini juga berangkat, Iya. tapi ada waktu misalkan 1 semester persiapan Hmm, dulu. Kalau memang berniat betul-betul ingin berangkat ya kita bantu. Karena kita sebelum berangkat ke Thailand, peserta itu sudah kita siapkan satu pedagogiknya. oke. Jadi ada semacam kursus singkat Iya. bagaimana mengajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak di Hmm, Thailand. Itu kan pedagogik ya, iya, metode yang efektif seperti apa, teknologi yang bisa digunakannya apa, betul. bagaimana memilih materi juga yang bagus. Kita bantu juga, artinya secara pedagogi kita siapkan. Kemudian ada kursus bahasa Inggris juga Hmm, kita siapkan, iya, iya, walaupun iya. terseleksi sudah oke bahasa Inggrisnya, Iya, tapi kita tambah lagi. oke. Ikut program kursus bahasa Inggris dan kursus bahasa Thailand, Mbak Mia. Oh gitu. Karena di sana pasti anak-anak itu akan jadi bilingual, Oh iya sih, bahasa Inggris dan bahasa Thailand. betul. Ketika kita anak-anak disiapkan juga untuk bisa atau mampu belajar bahasa bahasa Thailandnya, itu akan secara sosial interaksi mereka akan intens dengan anak-anak Anak-anak Thailand. Thailand. Ya, kita tidak terkesan formal gitu ya. Iya. Jadi anak-anak kita itu belajar bahasa Thailand. Hmm, Yang mengajarnya native speaker orang Thailand karena kan kita punya mahasiswa Thailand. oh, Jadi yang mengajarnya adalah native speaker yang bisa bahasa Thailand Thailand. atau dari Thailand. Oke. Di samping instruktur kita juga yang sering mendampingi anak-anak kita ke Thailand itu juga sudah lumayan fasih Hmm, berbahasa Thailand. Thailand gitu. Hmm. Ternyata lumayan ya Pak ya, prosesnya sangat-sangat kompleks gitu. Ya, kita harus siapkan semaksimal mungkin, jangan sampai ada masalah di bidang komunikasi ya, karena Betul. sulit berkomunikasi disebabkan karena tidak pandai berbahasa Inggris atau berbahasa Thailand. Kita mitigasi dari Hmm, awal. betul, betul. Oke, tapi gini Pak, saya juga sempat kepikiran ya, Mau ikut kalau ya? apa? Mau ikut juga? Masih dipikir-pikir sih Pak. Nah, ternyata isu pendidikan itu nggak berdiri sendiri, Hmm, tapi nyambung ke banyak hal, seperti yang tadi Bapak bilang ya, seperti kemiskinan, gizi, bahkan lingkungan. Nah,
kalau tidak salah itu juga masuk ke dalam poin-poin pembangunan pembangunan global Berkelanjutan ya, kayak SGDS SDGs ya. ya. Ya, Nah, kalau menurut Bapak sendiri, seberapa penting sih kita melihat pendidikan termasuk gizi dari sudut pandang yang lebih luas gitu? betul sekali. Apalagi kalau kita kaitkan dengan program pemerintah sekarang ya, Iya, makan bergizi gratis gratis. ya. Memang kalau kita lihat bukan dari gratisnya, Iya, betul. karena sesungguhnya eh, makna gratis ini sebetulnya tidak betul-betul gratis, tapi bagaimana penyelenggaraan MBG ini itu merupakan pengelolaan keuangan dari Betul. perpajakan atau pajak Nah, rakyat yang memang digunakan untuk MBG ini. betul. Tapi kita tidak menyoroti itulah. Iya, Nah, tapi bagaimana bahwa makanan bergizi ini tentunya akan berkontribusi kepada kemampuan berpikir anak-anak kita yang studi ya. iya, Nah, selama ini memang MBG tidak masuk universitas ya atau perguruan iya, tinggi ya. betul. Nah, sehingga memang MBG tidak terlalu menyasar dan penting dibahas di perguruan tinggi. Betul. Nah, tapi kalau di jenjang persekolahan, Iya, di SD, di SMP, di SMA, memang sasaran dari MBG itu diantaranya adalah anak-anak sekolah. betul. Kalau bicara apa korelasinya antara pendidikan dengan makanan bergizi, tentunya lah makanan bergizi ini akan memberikan nutrisi kepada otak kita untuk bisa Betul. berpikir secara maksimal. Betul. Nah, ketika anak-anak kita ini dapat nutrisi yang bagus, dia bisa berpikir kritis, Betul. ya, tentunya ini bisa mendongkrak nilai atau angka pendidikan. Karena kalaulah anaknya stunting, boro-boro mikir untuk pendidikan, Iya, untuk makannya sendiri juga sulit. susah. Iya, iya. Jadi mereka lebih cenderung kepada kebutuhan dasar di bidang makan, ya. Betul. Nah, tapi ketika eh, hadir itu negara, ya, dan memberikan layanan makanan yang bergizi gratis dan itu Betul. akan berkontribusi kepada kemampuan berpikir anak. Nah, ini tentunya harapannya adalah angka pendidikannya juga semakin bagus. Nah, Oke. walaupun memang terkait dengan MBG ini kan agak-agak complicated Iya, ya, sangat-sangat complicated. sangat-sangat complicated gitu. Bagaimana misalkan yang otoritas ini BGN ya, Iya, Badan Gizi Badan Gizi Nasional, Nasional. kemudian penyelenggara SPPG ya, Betul. dapur-dapur, kemudian juga bagaimana nih tanggapan dari warga atau masyarakat atau Masyarakatnya. penerima manfaat sekaligus sebagai netizen yang terkadang juga menyampaikan atau merespon. Memang responnya itu ada positif ya terkait dengan MBG, Betul. ada juga yang Negatif. negatifnya. Tapi kalau kita lihat, saya pemerhati juga ya Iya, sosial media, terutama TikTok iya. karena saya kebetulan juga dapat akun TikTok begitu ya. Dan kita ada komunikasi banyak di komunitas TikTok terkait dengan MBG. Bahkan saya diundang untuk bisa hadir bicara tentang MBG. Iya, Nah, ini sangat menarik ketika data-data dari netizen yang tadi saya katakan ada yang pro, ada yang kontra, kontra. tapi kebanyakan yang kontra ya Kontra. Mbak Mia ya. Ini Iya. kenapa ini? Nah, kalau kami dari akademisi tentunya akan dilihat secara objektif. Oke. Yang kita lihat dari program MBG ini mungkin perencanaannya udah oke ya, Oke. tapi ketika pelaksanaannya agak beribet juga. Iya, betul. Nah, kalau dari akademisi assessmentnya yang mungkin kurang atau mungkin tidak ada gitu ya. Iya, Nah, assessment itu kan kita bagaimana kita mendapatkan atau memperoleh data dari BGN sendiri, dari penyelenggara SPPG itu, dapurnya, kemudian kita dapat reportnya juga dari user atau penerima manfaat, iya. dari sekolahnya, dari siswanya, dari masyarakatnya. Nah, kita akan coba analisis data-data itu dan kita akan coba tracing Oke. sebetulnya memang apa yang menjadi kendala di dalam program MBG ini.
sangat yakin ketika MBG ini bisa berkontribusi, tapi dalam pelaksanaannya yang agak beribet itu. Nah, harapannya perguruan tinggi ini hadir, ya, bagaimana bahwa perguruan tinggi akan menjadi mitra untuk bisa mengawal Ya. kebijakan ini Hmm. lewat riset. Oke. Nah, biarlah hasil riset ini yang berbicara bahwa hasilnya seperti apa dari MBG ini, Iya, karena sebuah kebijakan tanpa evaluasi akan sulit. betul. Orang tidak tahu pembuat kebijakan apakah kebijakan yang dilaksanakan ini sesuai dengan Sesuai atau tidak harapannya, gitu ya, Pak ya? tujuannya tercapai apakah Iya. tidak. Nah, tentunya kehadiran perguruan tinggi melalui dosen-dosennya atau lembaga penelitian di perguruan tinggi ini sejauh-jauhnya bisa hadir atau dihadirkan oleh Nah, pemerintah betul. untuk bisa mengawal bagaimana kebijakan ini bisa berjalan dengan baik. Selama ini saya belum dengar bagaimana perguruan tinggi terlibat atau Iya, iya, iya. dilibatkan gitu. Hmm. Berarti memang peran dari para dosen di kampus juga penting ya, Pak ya, di program ini. Betul, karena dosen juga kan punya tridharma perguruan tinggi. Betul. Tidak hanya mengajar melulu di Iya, kelas, bertemu dengan mahasiswa, iya, tapi bagaimana bahwa dosen juga ini hadir untuk masyarakat. betul. Masyarakat lewat penelitian, lewat pengabdian. Bahkan kalau dalam konteks hilirisasi, hasil riset itu kan seharusnya memunculkan satu kebaruan atau novelty Hmm. ya. Misalkan dosen itu membuat riset sehingga muncullah novelty-nya atau kebaruannya yang bermanfaat untuk masyarakat, model pembelajaran, Oke. media Iya, pembelajaran. Kalau ada teknologi, teknologi iya. pembelajaran. Jadi hilirisasi ini adalah pemanfaatan hasil riset yang dihasilkan oleh para dosen dan bisa diabdikan Oh, kepada masyarakat. iya, iya, iya. Nah, kalau Mbak Mia tadi Iya, kita berbincang-bincang di luar nih, iya, eh, mahasiswa prodi gizi ya. iya, betul. Nah, ini bagaimana nih pengabdian masyarakatnya yang dilakukan oleh mahasiswa. Jadi dosen itu bisa melibatkan mahasiswa Oh, bisa juga, untuk Pak. penelitiannya, Hmm. untuk pengabdiannya, bahkan dalam IKU ya, IKU Iku. Indeks Kinerja Utama Perguruan Tinggi Oke. itu mewajibkan ketika dosen memiliki penelitian maupun pengabdian melibatkan mahasiswa. Oh, Harus melibatkan iya, mahasiswa iya, iya. karena mahasiswa harus di bridging ya untuk dekat Iya, dengan masyarakat. iya, betul. Jangan sampai ilmunya yang selama ini diperoleh di fakultas ya, Fakultas. di universitas ini kayaknya melulu untuk mencapai IPK yang tertinggi gitu ya. Tapi bagaimana mahasiswa juga bersama dosen itu hadir pada masyarakat, Hmm, ilmunya diberikan kepada masyarakat. betul. Apakah lewat advokasi makanan-makanan sehat, Iya. ya. Hmm, Apakah misalkan kita melakukan survei semacam dilakukan oleh POM ya, BP iya, POM ya. iya, iya. Apakah makanan-makanan yang di kantin-kantin ini sehat apa tidak? Iya, betul. Mengandung unsur vitamin apakah tidak gitu Iya, ya. Nah, saya pikir di sini mahasiswa prodi gizi ini bisa melakukan riset juga iya. beberapa kantin gitu ya. Hmm, Namun bukan mau maksud untuk mendowngrade iya. ini kantin ini jelek, Iya, iya, iya. jeleknya apa makanannya nggak Mm-mm. bergizi gitu ya. Nah, tapi justru bagaimana hasil eh, apa pengabdiannya ini, risetnya ini Iya. mampu membangun eh, apa ya kedaulatan kesehatan itu ya Oke. yang kita miliki lah. Iya, Kan di Unsur juga ada kantin-kantin iya. gitu ya. Nah, kita juga bisa mengobservasi ya, Betul. menilai ini Hmm, bahannya ini em, apa untuk membungkusnya iya. gitu ya. Oh,
iya iya. Ini menarik ya, Pak, ya. Karena waktu itu sempat ada tugas juga dari dosen saya, mata kuliah makanan halal gitu. Jadi kita Mhm, dianjurkan untuk turun ke lapangan, melakukan observasi, kemudian melihat apakah proses pembuatannya, penyimpanannya dan sebagainya itu sudah memenuhi indikator kehalalan atau tidak, memenuhi betul indikator kesehatan atau tidak. betul. Dan kami juga memberikan sedikit apa ya? hmm, Mungkin bukan bukan nasihat ya, Pak, ya, tapi lebih ke apa Ya sih namanya? advokasi Iya, advokasi advokasi kepada tadi, masyarakat agar bahan makanan yang mereka gunakan itu dijaga dengan baik, kemudian betul penyimpanannya harus seperti apa, betul. seperti itu. Apalagi ketika Unsil tadi menjadi satu lembaga yang memiliki orientasi internasional. Iya, Mahasiswa asing kan datang. betul. Nah, ini kan bagaimana mereka bisa terlayani dari segi makanannya. Betul. Kalau dari segi edukasinya oke lah. Oke. Nah, kemudian mereka lapar juga kan. Iya, Nah, ke kantin. iya iya. Mereka pasti pilih-pilih. Betul. Ini gorengan nih. ini ini gimana nih unsurnya Iya nih? iya iya. Bahan-bahannya seperti apa kan Iya. gitu ya. Jadi memang bolehlah mahasiswa prodi gizi itu punya kantin sehat ya. Hmm, Kantin sehat itu tidak hanya sekedar menyediakan juga makanan yang sehat, iya, tapi juga ada advokasi. Misal ya Mbak Mia, ini satu produk atau komoditas yang namanya roti gitu iya, ya. Ini mengandung apa saja iya. dan harus berapa Oke ukurannya oke kan oke. begitu ya. Iya iya. Bahkan mungkin ada bagaimana cara membuatnya. Iya. Kayak Itu tabel komposisi gizi Pak kalau di kita. betul itu kan. Dan itu kan semacam jaminan. Betul. Semua komoditas yang masuk BP POM itu kan ada komposisi gizinya ya, dan Iya. itu sebetulnya ada jaminan. Dan Iya. itu bukan hanya nempelin doang, Betul. tapi ini hasil riset, hasil observasi. Nah, Betul. bagaimana nih Prodi Gizi memiliki kantin sehat yang tidak hanya menyediakan makanan, tapi menginformasikan makanan sehat itu seperti apa. Iya. Nah, jadi kalau Setuju tadi setuju. dikaitkan dengan konstelasinya pada International University Betul. atau program internasional yang mana mahasiswa internasional terlayani untuk bisa mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi, ini kan Betul. sudah clear ini. Iya iya. Tapi jangan juga karena ada mahasiswa asing gitu Iya. ya, kemudian kita rame-rame makanan Mhm. sehat. Tapi Enggak ya, Pak, ya? bukan berarti terlambat ya. Iya. Tapi bagaimana tadi bahwa suatu hal yang baru itu men-trigger suatu hal yang baru juga, Betul. yang tadi awalnya belum ada kantin sehat atau masih kurangnya advokasi sehat, Iya. karena ada satu hal yang baru nih, mahasiswa asing mahasiswa internasional, yuk kita buat kantin sehat. Iya. Secara ekonominya dapat, secara Gizinya dapat. edukasi atau gizinya juga dapat. Iya. Jadi bisa apa ya? Memang peran mahasiswa tuh sepenting itu ya, Pak, ya? Betul. Mahasiswa menjadi partner dosennya. Iya. Dalam satu ekosistem perguruan tinggi itu masuk sivitas akademika kan. Iya iya. Nggak bisa juga hanya dosennya doang. Betul. Dan juga nggak bisa dosen cuma ngajar doang. Iya. Tapi bagaimana membimbing mahasiswanya sedetail mungkin. Yang Betul. tadi risetnya menghadirkan juga mahasiswa. Pengabdian juga membantu dan dibantu juga oleh mahasiswa. Saya Oke. pikir anak dia akan menjadi profesional karena berinteraksi dengan orang-orang profesional dan dosen itu. Hmm. Dan bagaimana anak memiliki jiwa sayang, memiliki jiwa kerjasama yang tinggi, Iya. peduli, menghargai, Iya. itu karena diberi contoh oleh dosennya melalui program pengabdiannya kepada masyarakat. Oke, wow, luar biasa sekali ya, Pak, ya. Jadi di dalam ekosistem kampus ini kita tidak bisa meng-underestimate salah satunya gitu. Karena Betul, semuanya juga penting di dalam betul. ekosistem tersebut gitu. Nah, kalau kita tarik ke topik mahasiswa sekarang ya, Pak, ya. Kalau dari sisi mahasiswa, manfaat yang kita dapat secara eksplisit nih dari internasionalisasi itu apa? Yang pasti, dan ini dijamin juga ya, Iya, di dalam kampus berdampak, sebelumnya ada MBKM namanya. apa itu, Pak? MBKM itu M-nya M Merdeka, Belajar dan Kampus Merdeka, itu MBKM dulu. Oh,
uh, ketika menterinya berubah, kemudian sekarang jargonnya adalah kampus berdampak. Tapi pada intinya memang programnya sama. Oke. Nah, mahasiswa kan akan uh, bekerja dalam tanda petik atau belajar di luar perguruan tingginya Betul. atau di luar program studinya. Betul. Apakah lewat program magang? Jadi anak-anak kita misalkan ada yang magangnya di DUDI ya, di dunia usaha, dunia industri. Iya, iya. Kalau kami dari bahasa Inggris, DUDI-nya itu kursus-kursus lembaga-lembaga kursus bahasa Inggris yang levelnya nasional. Oke. Saya jangan nyebut nama ya, Iya. tapi banyak sekali anak-anak kita magang di perusahaan itu dan setelah kuliah langsung diterima di perusahaan itu. Oh Hebat iya, kan? Pak. Wow. Jadi magang itu bridging anak mahasiswa sebelum beres kuliah pun dia sudah diterima oleh perusahaan dan setelah selesai kuliah langsung diterima. Wow. Itu Wow, banyak. keren. Itu ya. Kemudian ada International Teaching Assistant. Yes. Dia mengajar di Thailand Betul. dan sekolahnya melihat ini bagus, Iya. udah mengajar aja di sini. Ditarik gitu ya, Ditarik. Pak ya? Jadi bridging anak pada dunia kerjanya. Oke. Nah, itu dilihat dari segi keterserapan market kerja ya. Secara akademis, anak-anak juga karena dia akan bekerja selama 2 bulan lebih gitu kan di tempat kerjanya atau di tempat mitra kita. Iya. Anak-anak mahasiswa akan diganjar 20 SKS. Hmm. Jadi jangan khawatir anak-anak itu ini gimana nih kuliah Kuliahnya, ya. saya. Oh, udah usah khawatir. Anda magang itu dapat ilmu di situ. Iya. Dapat bimbingan. Betul. Dan kita perguruan tinggi juga memonitor. Kita Iya, lakukan assessment juga secara berkala. Jadi jangan sampai magang kemudian didiemin. Enggak juga. Kuliahnya didiemin gitu ya, Pak? Enggak ya? Tidak pernah di-assess gitu. Bagaimana dia mendapatkan atau menyerap kultur akademik di perusahaan itu itu kan ada nilainya, Iya. ada poinnya. Iya. Nah, jadi anak tidak hanya belajar di kampusnya sendiri, tapi anak sudah di bridging dan bisa belajar dengan perusahaan yang nanti suatu saat akan menjadi tempat kerjanya. Kan ini memitigasi jangan sampai lulus, sarjana lulus, Iya. tapi sulit mencari pekerjaan. Betul sekali. Sudah 2 tahun belum dapat pekerjaan. Iya, Ini iya. padahal IPK-nya tinggi. Betul. Tapi lewat program kampus berdampak ini, apakah itu magang, apakah project independent, apakah teaching assistance, maka anak sudah didekatkan dengan lapangan pekerjaannya. Itu manfaatnya. Selain Iya, tadi iya. ada pengakuan 20 SKS Iya. karena memang dia bekerja juga, belajar juga kan gitu. Jadi kayak dikonversi gitu ya? Dikonversi 20 SKS, betul. Iya. Mungkin ini terakhir ya, Pak ya? Boleh. Kalau misalkan Bapak mau nitip pesan buat mahasiswa yang pengen punya pengalaman global, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan? Baik, untuk mahasiswa kita yang ingin mendapatkan pengalaman global, tentunya di setiap prodi, terlebih di prodi kami itu senantiasa mengadvokasi program-program internasional lewat flyer digital kita, ya, lewat dari mulut ke mulut. Betul. Kemudian ada testimoni mahasiswa kita yang telah kembali. Nah, sejauh ini bisa direspon dengan baik sehingga mereka belajar dari temannya. Kebetulan mahasiswa kita yang sudah kembali itu jadi mentor, Mbak Mia. Jadi mentor bagaimana mahasiswa kita yang sudah senior ini itu memberikan advokasi menghadapi anak-anak sekolah di luar negeri. Bagaimana pemilihan materinya, bagaimana pemilihan medianya,
bagaimana kita bersikap di sana yang Iya, bisa jadi karena perbedaan budaya, kemudian ada yang disebut dengan cultural shock itu ya, betul. sehingga mau lagi lah Iya, gitu ya, atau pingin cepat pulang gitu iya, kan. betul. Nah, jadi dijadikan mentor secara akademis maupun secara mental gitu Oke. ya. Nah, ini yang kedua, kalau tadi dengan mahasiswa ya, dengan Iya. mentor dan merespon program itu. Yang kedua, memang dekat-dekat dengan dosen. Mmm, Karena dosen juga kan ada mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C itu punya penilaian. betul. Jadi karena dosen juga melihat, ini mampu nih anak Iya, nih, iya, iya. mau nggak berangkat? Gitu. Jadi Mmm, dekat-dekatlah dengan iya, dosennya, karena pasti dosen akan menawarkan, kamu mau nggak ke Thailand? iya. Itu yang saya lakukan. Iya, iya. Nah, jadi anak-anak juga eh, sadar diri ya. Betul. Tar juga nanti ditawarin sama Iya. dosennya. Tar dulu ya. Ini kan kedekatan itu perlu, Iya, dan ketika kedekatan itu menghadirkan keyakinan bagi dosen bahwa dia mampu, itu kan yang lebih baik betul. gitu. Jadi ikutlah programnya penelitiannya dosen, ikutlah program pengabdiannya dosen, karena penelitian dan pengabdian dosen tidak hanya lokal, tidak Betul. hanya nasional, tapi itu Bisa global. internasional Dan itu juga ya, sudah Kak, ya? terjadi, sudah terwujud. Jadi kita lebih Mmm, tingkatkan lagi. oke. Oke, teman bicara. Jadi dari obrolan kita hari ini, aku jadi makin sadar kalau ternyata pendidikan itu nggak cuma soal nilai atau juga gelar, tapi tentang gimana kita melihat dunia dengan cara yang lebih luas gitu. Seperti yang disampaikan oleh Hans De Witt, katanya internalization is not a goal, but a way to improve education. Dan ternyata untuk bisa sampai ke sana itu kita nggak harus mulai dari tempat yang besar dulu, karena bisa jadi dari ruang belajar yang sederhana bisa lahir mimpi yang suatu hari nanti bisa sampai ke dunia. Aku Mia Rahmawati, terima kasih sudah menemani obrolan hari ini. Sampai ketemu di teman bicara selanjutnya.